Saya Tia, berusia 34 tahun. Beberapa minggu yang lalu, saya terbangun di ruang pemulihan dengan luka jahitan sepanjang 15 cm di punggung saya dan satu ginjal saya hilang. Saya tidak mengalami kecelakaan. Tidak ada tumor, tidak ada apapun yang memerlukan pembedahan. Ketika saya bertanya kepada dokter apa yang telah terjadi, dia menyerahkan formulir persetujuan kepada saya. Baris yang ditandai untuk tanda tangan pasien kosong. Tetapi baris yang ditandai untuk wali, garis miring perwakilan hukum, terdapat tanda tangan ibu saya. Saya berusia 34 tahun. Saya tidak punya wali. 2 jam kemudian, seorang detektif masuk ke kamar saya dan mengajukan satu pertanyaan. Apakah Anda tahu kemana perginya ginjal Anda? Saya tahu. Ginjal itu ada di dalam tubuh kakak laki-laki saya, 2 lantai di bawah saya di rumah sakit yang sama. Sebelum saya memberitahu Anda bagaimana saya berakhir di sini, tolong luangkan waktu sejenak untuk menyukai dan berlangganan. Namun hanya jika Anda benar-benar ingin mendengar cerita ini. Dan jika Anda sedang menonton, beritahu saya dari mana Anda berasal dan jam berapa di sana sekarang. Saya ingin tahu siapa yang mendengarkan. Sekarang, biarkan saya membawa Anda kembali ke 2 bulan sebelum hari kakak saya didiagnosis menderita gagal ginjal stadium akhir. Keluarga saya selalu beroperasi pada satu aturan tak tertulis. Mas Bayu adalah yang utama. Ayah saya, Bapak Surya, menghabiskan 35 tahun menjalankan toko bangunan di kota kecil kami di Jawa Barat sebelum pensiun. Dia adalah tipe pria yang percaya dunia akan masuk akal selama semua orang tahu tempatnya. Laki-laki menafkahi, perempuan mendukung, dan anak laki-laki meneruskan nama keluarga. Ibu saya, Ibu Lastri, tidak pernah bekerja sehari pun di luar rumah. Seluruh identitasnya berpusat pada menjadi istri Bapak Surya dan Ibu Mas Bayu. Perhatikan saya tidak mengatakan dan Ibu Tia. Itu karena dalam keluarga kami, saya selalu menjadi pikiran sampingan, karakter pendukung dalam cerita orang lain. Mas Bayu berusia 38 tahun. Dia menawan jika dia mau, yang biasanya berarti saat dia membutuhkan sesuatu. Dalam 15 tahun terakhir, dia telah berpindah-pindah 6 pekerjaan berbeda. Tidak ada yang lebih lama dari 2 tahun. Setiap kegagalan datang dengan alasan. Ekonomi, bos yang buruk, nasib buruk, dan setiap saat orang tua saya ada di sana untuk membantunya. Saya membiayai sendiri sekolah perawat saya, bekerja giliran ganda selama bertahun-tahun, menabung setiap rupiah sampai saya bisa membeli apartemen 1 kamar sendiri di Jakarta. Tidak mewah, tapi milik saya sendiri. Sertifikat perawat saya tergantung di dinding di samping tanaman hias yang entah bagaimana tetap bertahan hidup meskipun jadwal saya padat. Idul Fitri tahun lalu, saya pulang dengan kabar tentang promosi saya menjadi pengawas perawat ruang operasi. Saya bangga. Untuk sekali ini, saya pikir mereka mungkin juga bangga. Ayah saya mendongak dari piringnya dan bertanya, "Apakah Bayu datang tahun ini?" Itu saja. Itulah perayaan saya. Ada satu hal lain yang harus Anda ketahui tentang saya. Saya adalah satu-satunya orang di keluarga saya dengan golongan darah O negatif, donor universal. Ibu saya pernah menyebutkannya sekali ketika saya berusia 17 tahun. Untung kita punya Tia, katanya. Dia bisa memberikan darah kepada siapa saja. Saya tidak terlalu memikirkannya saat itu. Seharusnya saya memikirkannya. 6 minggu sebelum saya kehilangan ginjal, telepon saya berdering jam 2 pagi. Itu adalah ibu saya, dan dia menangis. Bukan jenis tangisan lembut yang dia gunakan saat dia menginginkan simpati. Ini benar-benar nyata, mentah. "Ini Bayu," katanya. "Dia di rumah sakit, ginjalnya gagal."
Saya berkendara 3 jam melewati kegelapan untuk sampai ke sana. Apapun sejarah kami, dia tetap kakak saya. Diagnosisnya brutal. Penyakit ginjal stadium akhir. Kedua ginjalnya pada dasarnya sudah mati. Penyebabnya, 15 tahun mengonsumsi minuman keras secara berat. Jenis kebiasaan minum yang selalu dianggap remeh oleh orang tua saya sebagai sekedar melepas penat atau fase kenakalan. Fase itu telah menghancurkan organ-organnya. Ketika saya masuk ke kamarnya, Mas Bayu tampak pucat, entah bagaimana tampak lebih kecil, meskipun selalu menjadi anak emas yang dominan. Tabung-tabung menghubungkannya ke mesin dialisis yang melakukan pekerjaan yang tidak lagi mampu dilakukan tubuhnya. Di pergelangan tangannya, saya melihat jam tangan mewah, palsu, saya tahu, tapi terlihat mahal. Hadiah untuk dirinya sendiri dari uang yang dipinjamkan orang tua kami. Ayah saya berdiri di ujung tempat tidur, seperti seorang jenderal yang sedang mengamati medan perang. Dokter bilang dia butuh transplantasi dalam 3 bulan, katanya. Atau dia tidak akan selamat. 3 bulan. Daftar tunggu transplantasi rata-rata 5-7 tahun. Ibu saya memegang butiran tasbihnya. Bibirnya bergerak dalam doa dalam hati. Dia menatap saya, lalu ke Mas Bayu, lalu kembali ke saya. Sesuatu yang dingin bergerak melalui dada saya. Cara mereka menatap saya, itu bukan kekhawatiran. Itu adalah perhitungan. Tatapan ayah saya tertuju pada saya untuk waktu yang lama, sebelum kembali ke Mas Bayu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak perlu mengatakannya. Pada saat itu, saya merasakannya. Pergeseran itu, seolah-olah saya baru saja dinilai. Diukur seolah-olah saya bukan lagi putrinya. Saya adalah inventaris. Seminggu setelah diagnosis, ibu saya mengundang saya makan malam. Pertemuan keluarga, sebutnya, untuk membahas langkah selanjutnya. Saya berkendara ke rumah mereka, rumah lama yang sama tempat saya tumbuh besar. Tidak ada yang berubah. Meja makan kayu jati yang sama, lemari pajangan yang sama dengan piring-piring bagus yang tidak pernah kami gunakan, foto besar Mas Bayu saat juara turnamen sepak bola SMA di atas perapian. Tidak ada foto saya dimanapun. Kami duduk untuk makan rendang. Ayah saya mengambil tempatnya di kepala meja, seperti yang selalu dia lakukan, dan berdehem. Ayah sudah melakukan resep, katanya, memotong dagingnya tanpa mendongak. Daftar transplantasi itu panjang, sangat panjang. Kebanyakan orang tidak berhasil. Ibu saya menyeka matanya dengan tisu. Andai saja ada cara lain. Andai saja ada seseorang di keluarga yang cocok. Dia membiarkan kalimat itu menggantung di sana, sebuah kail yang menjuntai di air. Saya terus makan. Saya tahu apa yang mereka lakukan. Saya hanya ingin melihat seberapa jauh mereka akan melakukannya. Tia, kata ayah saya, akhirnya menatap mata saya. Kamu O negatif, donor universal. Itu langka, spesial. Pertama kalinya dia memanggil saya seperti itu. Kami tidak meminta, tambahnya cepat. Kami hanya berpikir keras. Mas Bayu tetap diam sepanjang makan malam. Dia menatap ponselnya, menggulir sesuatu, mengetik pesan cepat. Saat saya berdiri untuk membereskan piring, saya melihat sekilas layarnya sebelum dia bisa menyembunyikannya. Sebuah pesan teks untuk ayah saya. Dia sedang memikirkannya. Saya tidak sedang memikirkannya, tapi mereka belum tahu itu. Saya mengucapkan selamat malam, pulang, dan mencoba meyakinkan diri saya bahwa keluarga saya, darah daging saya sendiri, tidak akan benar-benar mengharapkan saya menyerahkan organ tanpa bertanya. Saya salah. Beberapa hari setelah makan malam itu, saya meminta untuk bertemu orang tua saya sendirian. Kami duduk di ruang tamu mereka. Saya di kursi kecil,
Mereka di sofa di depan saya. Cahaya sore masuk melalui jendela, menangkap debu-debu di udara. Semuanya terasa menggantung, menunggu. Saya sudah memikirkannya, kata saya. Dan jawabannya adalah tidak. Keheningan yang mengikuti terasa fisik, berat. Wajah ibu saya hancur. Tidak? Apa maksudmu tidak? Maksud saya tidak akan mendonorkan ginjal saya untuk Mas Bayu. Rahang ayah saya mengencang. Dan kenapa tidak? Saya sudah mempersiapkan ini. Karena saya butuh kedua ginjal saya untuk kesehatan jangka panjang saya sendiri. Karena donor ginjal memiliki risiko nyata. Infeksi, nyeri kronis, penurunan fungsi ginjal, dan karena kondisi Mas Bayu adalah hasil dari pilihan yang dia buat sendiri. Pilihan yang didukung oleh semua orang di keluarga ini selama 15 tahun. Ledakan itu datang lebih cepat dari yang saya duga. Kamu membiarkan kakakmu mati? Ayah saya membanting telapak tangannya ke sandaran tangan kursi. Darah dagingmu sendiri. Demi apa? Dendam. Ibu saya menangis sekarang. Jenis tangisan dramatis. Ibu yang membesarkanmu, Tia. Ibu yang memberimu makan, pakaian, tempat tinggal, dan beginikah caramu membalas ibu? Saya berdiri. Tubuh saya bukan rencana pembayaran cicilan. Saya berjalan keluar menuju mobil saya, sebuah Honda Civic yang saya beli sendiri dengan uang yang saya hasilkan, dan duduk di kursi pengemudi selama 1 menit penuh sebelum menyalakan mesin. Saya pikir itu sudah berakhir. Saya pikir mereka akan marah untuk sementara waktu, lalu menerimanya. Beranjak. Saat saya masuk ke jalan tol, ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang tidak saya kenal. Kamu akan menyesali ini. Saya meyakinkan diri saya bahwa itu salah sambung. Saya tidak mempercayainya. Minggu-minggu berikutnya terasa tenang dengan cara yang seharusnya menjadi peringatan. Pertama, saya dikeluarkan dari grup WhatsApp keluarga. Tidak ada pengumuman, tidak ada penjelasan. Tiba-tiba saja tidak bisa melihat pesan dari orang-orang yang saya kenal seumur hidup. Kemudian, seorang rekan kerja, Jenny dari radiologi, menghentikan saya di lorong. Hei, ini aneh. Tapi apa kamu tahu ada seseorang menelpon rumah sakit menanyakan tentangmu? Jantung saya mencelos. Apa yang mereka tanyakan? Sesuatu tentang kesehatan mentalmu. Apakah kamu menunjukkan perilaku tidak menentu? Dia membuat tanda kutip dengan jari. HR berbicara dengan mereka. Mereka tidak meninggalkan nama. Saya pergi ke HR sore itu. Manajer, seorang wanita bernama Patricia dengan kacamata bifokal dan cemberut permanen, mengonfirmasinya. Seseorang mengklaim Anda memiliki masalah kesehatan mental yang memengaruhi kinerja pekerjaan, katanya, membaca dari sebuah catatan. Penelpon anonim, kami wajib mendokumentasikannya, tetapi tidak ada masalah yang teramati. Tetap saja, ada yang ingin Anda sampaikan? Saya menjawab tidak ada. Tapi saya tahu siapa yang melakukan panggilan itu. Akhir pekan itu, saya mengunjungi ibu saya. Dia berada di meja dapur dengan laptop terbuka, menggulir sesuatu. Ketika dia melihat saya, dia membantingnya hingga tertutup. Hanya memeriksa email, katanya terlalu cepat. Tapi saya sempat melihatnya. Baris subjek dari apapun yang dia baca. Hal, jadwal rencana B. Apa itu rencana B? Tanya saya. Dia tertawa, suara bernada tinggi yang gugup. Bukan apa-apa, urusan pekerjaan. Ibu saya tidak bekerja. Seharusnya saya mendesak lebih keras. Seharusnya saya menuntut jawaban. Sebaliknya, saya membiarkan dia menuangkan kopi untuk saya dan berpura-pura semuanya normal. Saya masih mencoba mempercayai yang terbaik tentang mereka. Itu adalah kesalahan saya. Saya mempelajari apa arti rencana B jauh di kemudian hari. Setelah operasi, setelah penyelidikan, setelah semuanya berantakan, inilah yang dikumpulkan oleh polisi.
3 hari setelah saya menolak untuk berdonor, ayah saya berkendara 45 menit ke sebuah klub golf eksklusif. Dia bertemu Dr. Handoko di hall ke-9, seorang ahli bedah transplantasi yang sudah sering bermain golf bersamanya selama 20 tahun. Mereka berjalan bersama sementara ayah saya menjelaskan situasinya. Putri saya punya beberapa masalah kesehatan mental, katanya. Menurut kesaksian dokter, Handoko nantinya ayah saya tenang, masuk akal, bahkan tampak simpatik. Tidak parah, tapi cukup, sehingga dia tidak bisa membuat keputusan medis besar sendiri. Keluarga memiliki perwalian informal. Kami harus melanjutkan transplantasi, dan dia tidak bisa memberikan persetujuan sendiri. Dr. Handoko mengajukan kekhawatiran yang jelas. Donor organ hidup membutuhkan advokat donor hidup independen, seseorang yang tugas utamanya adalah melindungi kepentingan donor. Ada evaluasi psikologis, tinjauan komite etik, beberapa percakapan persetujuan. Ayah saya sudah mengantisipasi ini. Klinik Medika Persada adalah pusat bedah swasta, kata Dr. Handoko dalam deposisinya. Bukan sistem rumah sakit besar. Kami tidak memiliki infrastruktur pengawasan yang sama. Saya menangani program transplantasi secara pribadi, advokatnya, evaluasi psikisnya, tinjauan etiknya. Saya bisa merampingkan itu, mengkonsolidasikannya. Apa yang dia maksud adalah, dia bisa mengabaikan semuanya sepenuhnya. Ayah saya bertanya berapa biayanya. Dr. Handoko menyebutkan harganya, 750 juta rupiah ke yayasan pribadinya, ditambah jaminan bahwa jika terjadi kesalahan, Bapak Surya akan bertanggung jawab penuh. Mereka bersalaman di hall ke-18. Ayah saya menyerahkan cek sebesar 750 juta rupiah, sebuah donasi untuk yayasan pribadi Dr. Handoko. Tanggal pun ditetapkan. Rencananya sederhana. Memancing saya ke rumah sakit yang berbeda, tempat di mana tidak ada yang mengenal saya, membius saya sebelum saya bisa mengajukan pertanyaan, melakukan operasi. Pada saat saya bangun, semuanya sudah selesai. Dia seorang anak perempuan, ayah saya dilaporkan berkata. Dia belum menikah, tidak punya anak. Untuk apa dia butuh 2 ginjal? Dia seharusnya bersyukur bisa membantu kakaknya. Inilah yang dilakukan keluarga. Saya kemudian mengetahui bahwa ini bahkan bukan upaya pertamanya. 10 tahun sebelumnya, ketika Mas Bayu mengalami masalah kesehatan pertamanya, masalah hati yang sembuh dengan sendirinya, ayah saya pernah melakukan penyelidikan serupa. Bisakah anggota keluarga mendonorkan sebagian hatinya tanpa persetujuan penuh? Dr. Handoko mengatakan tidak saat itu. Kali ini, dia menjawab ya. 2 minggu setelah saya menolak, ibu saya menelpon. Dia menangis, tapi lembut kali ini. Suara yang dia gunakan saat dia menginginkan pengampunan. Ibu sudah banyak berpikir, katanya, tentang bagaimana keadaan berakhir di antara kita. Itu tidak benar. Tia, kamu putri ibu. Apapun yang terjadi dengan Bayu, kamu tetap putri ibu. Saya ingin mempercayainya. Ya Tuhan, saya sangat ingin. Ayahmu dan ibu sudah bicara, lanjutnya. Kami ingin memperbaiki keadaan. Kami menjadwalkan pemeriksaan kesehatan keluarga di sebuah klinik di luar kota. Kita semua bersama, awal yang baru, cara untuk menjalin ikatan lagi. Sesuatu terasa tidak beres. Waktunya, keramahannya. Tapi 3 minggu keheningan telah membuat saya lelah. 3 minggu dihapus dari keluarga saya sendiri. Dan ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang memalukan untuk saya akui. Sebagian dari diri saya masih ingin percaya. Masih ingin ibu saya menjadi orang yang saya butuhkan sepanjang hidup saya. Bagian dari diri saya itu berbisik. Mungkin mereka sudah menyadari bahwa mereka salah. Mungkin ini cara mereka meminta maaf. Saya tahu sekarang bahwa harapan bisa menjadi jebakan. Tapi saat itu, saya tidak bisa melihatnya. Hanya pemeriksaan kesehatan, tanya saya.
Hanya pemeriksaan kesehatan dan mungkin makan siang setelahnya. Tolong, Tia. Saya mengiyakan. Pada hari janji temu, saya berkendara ke Medika Persada, sebuah fasilitas bedah swasta sekitar 1 jam dari Jakarta. Bukan rumah sakit dalam arti tradisional, lebih seperti klinik butik untuk orang-orang yang mampu membayar untuk diskresi. Jenis tempat dengan lantai marmer dan bunga segar di lobi. Jenis tempat di mana orang kaya pergi untuk prosedur yang tidak mereka inginkan ada di catatan medis reguler mereka. Bedah kosmetik, retret kesehatan, dan ternyata pengambilan organ. Saya baru mengetahui belakangan bahwa Medika Persada beroperasi di luar jaringan rumah sakit besar. Tidak ada afiliasi dengan pusat medis universitas. Tidak ada laporan wajib ke koordinator transplantasi regional. Dr. Handoko telah membantu mendirikan program transplantasi mereka sendiri, yang berarti dia juga yang menulis protokol pengawasan, atau lebih tepatnya, ketiadaan protokol tersebut. Namun berdiri di lobi itu, saya tidak tahu semua ini. Saya hanya melihat marmer, bunga-bunga, senyum profesional. Ibu saya menemui saya di tempat parkir mengenakan kardigan kasmir yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Hadiah kecil, katanya, menekan kardigan yang serasi ke tangan saya. Untuk gadisku. Kami masuk bersama. Saya mendaftar di resepsionis dan kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Perawat hanya memanggil nama saya. Keluarga Surya, Tia. Saya melihat sekeliling. Ayah saya tidak ada di sana. Begitu juga Mas Bayu. Mereka agak terlambat, kata ibu saya. Masuklah dulu. Mereka akan menyusul. Saya mengikuti perawat menyusuri koridor panjang. Saya tidak melihat ayah saya berdiri di luar jendela, melihat saya menghilang melalui pintu ganda. Saya tidak melihatnya mengangguk pada seseorang di dalam. Saya berjalan ke kamar itu dengan mempercayai ibu saya. Seharusnya tidak. Ruang pemeriksaan itu dingin, bukan dingin AC, sesuatu yang lebih dalam. Jenis dingin yang merayap ke tulang-tulang Anda sebelum Anda menyadari ada sesuatu yang salah. Seorang perawat menyerahkan baju pasien kertas dan segelas air. Ganti dengan ini, kami butuh beberapa sampel darah sebelum dokter menemui Anda. Minum ini dulu, ini membantu pengambilan darah. Saya melihat gelas itu. Sesuatu berkelebat di belakang pikiran saya. Peringatan yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Saya seorang perawat ruang operasi. Saya tahu prosedur, dan ada sesuatu tentang ini yang terasa salah. Tapi perawat itu tersenyum. Kamarnya bersih, profesional. Ibu saya ada di ruang tunggu. Apa yang saya takutkan? Bahwa keluarga saya sendiri akan membius saya. Pikiran itu tampak tidak masuk akal. Paranoid. Jadi saya meminumnya. Itulah masalahnya dengan kepercayaan. Bahkan ketika itu hancur, bahkan ketika setiap tanda menunjukkan bahaya, sebagian dari diri kita masih ingin percaya bahwa kita aman dengan orang-orang yang membesarkan kita. Saya tidak aman. Perawat mengambil 3 tabung darah. Standar. Kemudian dia pergi dan saya menunggu. Ruangan mulai miring. Sedikit saja pada awalnya. Kelembutan di tepian penglihatan saya. Lalu lebih banyak lagi. Lampu neon di atas kepala seolah berdenyut. Tangan saya terasa berat. Ada yang salah. Saya mencoba berdiri dan hampir jatuh. Kaki saya tidak mau bekerja sama. Pikiran saya berubah menjadi kapas. Air itu, mereka menaruh sesuatu di air itu. Saya meraih ponsel saya di kursi di samping saya. Jari-jari saya tidak bisa menggenggamnya. Layar menjadi kabur. Pintu terbuka. Melalui kabut, saya melihatnya. Ayah saya berdiri di lorong. Wajahnya kosong. Tidak marah, tidak sedih, hanya mantap. Seperti seorang pria yang menyelesaikan tugas yang telah dia tunda. Dia mengangguk pada seseorang yang tidak bisa saya lihat.
Perawat yang memberi saya air melangkah kembali ke pandangan saya. Dia tidak gugup lagi. Gerakannya efisien, terlatih. Dia pernah melakukan ini sebelumnya. Saya mengetahui namanya belakangan, Patricia Vance. Dia telah bekerja dengan Dr. Handoko selama 12 tahun. Dialah yang menyaksikan tanda tangan ibu saya pada formulir persetujuan, yang mencentang kotak yang mengonfirmasi bahwa wali pasien telah diidentifikasi dan diverifikasi dengan benar. Dia juga yang memberikan obat penenang di air saya. Diatur waktunya dengan sempurna, sehingga saya akan terlalu terganggu untuk keberatan pada saat ada yang membutuhkan persetujuan saya. Seorang dokter melangkah ke bidang pandang saya. Jas putih, rambut abu-abu, wajah seperti kakek seseorang. "Jangan khawatir," katanya. "Anda tidak akan ingat semua ini." Saya mencoba berteriak. Mulut saya tidak mau bergerak. Hal terakhir yang saya lihat sebelum kegelapan merenggut saya adalah ayah saya berbalik. Tidak menonton, tidak menunggu. Berjalan pergi seperti pria yang telah melakukan apa yang perlu dilakukan. Apa yang akan saya katakan kepada Anda berasal dari penyelidikan, dari deposisi dan catatan medis, serta kesaksian yang pada akhirnya akan dibacakan di ruang sidang pengadilan federal. Operasi memakan waktu 4 jam. Dr. Handoko, ahli bedah transplantasi bersertifikat, membuat sayatan sepanjang 15 cm di sepanjang punggung kiri bawah saya. Dia memisahkan otot, memindahkan organ, dan dengan hati-hati mengeluarkan ginjal kiri saya. Milik saya yang sehat dan berfungsi. Dalam catatan operasi, dia menulis, "Nefrektomi donor hidup. Persetujuan donor diperoleh melalui wali sah karena gangguan kognitif yang terdokumentasi. Evaluasi independen dibatalkan atas permintaan keluarga. Pasien tidak dapat berpartisipasi dalam penilaian standar. Prosedur tanpa komplikasi." Dokumen-dokumen itu sangat teliti. Evaluasi psikologis palsu yang seharusnya dilakukan oleh seorang dokter. Raman yang tidak ada. Persetujuan komite etik buatan yang ditandatangani oleh Dr. Handoko sendiri sebagai ketua komite. Formulir advokat donor dengan tanda tangan Patricia Vance yang mengklaim dia telah bertemu dengan saya secara pribadi dan mengonfirmasi kesediaan saya untuk berdonor. Tidak ada yang nyata, tapi terlihat nyata. Itu akan lolos audit biasa. Dan di Medika Persada, tidak ada yang melakukan audit. Seolah-olah tanda tangan ibu saya di selembar kertas membuat semua ini legal. Seolah-olah tumpukan dokumen palsu bisa menghapus fakta bahwa saya adalah orang dewasa yang kompeten yang tidak pernah menyetujui hal ini. Saat saya berada di atas meja, tidak sadar dan tubuh dibedah, ginjal saya dilarikan ke ruang operasi lain di ujung lorong. Mas Bayu sudah siap, menunggu. Di ruang tunggu keluarga, orang tua saya duduk bersama. Ayah saya membaca koran. Ibu saya memegang tasbihnya. Bibirnya bergerak dalam doa. Belakangan, dia akan memberitahu penyelidik bahwa dia berdoa untuk hasil yang sukses bagi seluruh keluarga. Dia tidak berdoa untuk keselamatan saya. Dia tidak meminta pengampunan Tuhan. Dia berterima kasih kepadanya. Berterima kasih karena mereka telah menemukan cara untuk menyelamatkan putra mereka, anak yang sebenarnya, yang berharga, menggunakan bagian-bagian yang diambil dari anak yang satunya. Pukul 15.47, Dr. Handoko menutup sayatan saya. Pukul 16.12, ginjal saya mulai berfungsi di dalam tubuh kakak saya. Pukul 18.30, orang tua saya meninggalkan rumah sakit bersama, bergandengan tangan. Mereka berhenti untuk makan malam dalam perjalanan pulang, merayakannya dengan minuman. Sementara itu, saya terbaring sendirian di ruang pemulihan, dijahit dan dikosongkan. Mereka tidak mengunjungi kamar saya malam itu. Mereka tidak perlu. Mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saya terbangun karena rasa sakit, bukan nyeri tumpul karena mabuk atau sengatan tajam dari luka potong.
sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang salah. Seolah tubuh saya meneriaki saya dalam bahasa yang tidak cukup saya mengerti. Mata saya terbuka melihat ubin langit-langit putih, lampu neon, bunyi bip ritmis dari monitor, ruang pemulihan. Saya mencoba duduk dan terengah-engah. Api meledak di punggung bawah saya. Tangan saya terbang ke sumbernya dan menemukan perban, kain kasa tebal, plester medis, sayatan bedah. Apa yang terjadi? Pikiran saya berlari mundur. Ruang pemeriksaan, gelas air, pusing, wajah ayah saya di ambang pintu. Ya Tuhan, ya Tuhan, tidak. Saya seorang perawat ruang operasi. Saya telah membantu ratusan operasi. Saya tahu persis seperti apa rasanya sayatan nefrektomi. Saya tahu apa artinya ketika Anda bangun dengan 15 cm jahitan di pinggang Anda dan rasa sakit yang dalam di tempat di mana sebuah organ dulu berada. Saya menekan tombol panggil sekali, 2 kali, 3 kali. Seorang perawat muncul, muda, gugup, menghindari mata saya. Mbak Tia, Anda sudah bangun. Saya akan panggilkan dokter. Operasi apa yang saya jalani? Suara saya terdengar parau. Apa yang mereka lakukan pada saya? Dokter akan menjelaskan semuanya. Saya perawat ruang operasi. Saya tahu apa sayatan ini. Beritahu saya. Dia menatap lantai, monitor, kemana saja kecuali ke arah saya. Tolong tunggu dokter. Dia pergi. Saya terbaring di sana menatap langit-langit. Satu tangan menekan perban di punggung saya. Saya tahu jawabannya. Saya tahu saat saya bangun. Tapi saya perlu mendengar seseorang mengatakannya. Saya perlu melihat buktinya. Saya perlu tahu persis apa yang telah dilakukan keluarga saya terhadap saya. Dokter. Handoko masuk ke kamar saya seperti seorang pria yang mengharapkan rasa terima kasih. Dia berusia sekitar 60-an, berambut perak, mengenakan senyum percaya diri dari seseorang yang telah menghabiskan puluhan tahun untuk dihormati. Jas putihnya sangat rapi. Jabat tangannya akan terasa mantap jika saya menawarkan tangan saya. Saya tidak melakukannya. Mbak Tia, katanya, duduk di kursi di samping tempat tidur saya. Senang melihat Anda bangun. Prosedurnya berjalan sangat lancar. Kakak Anda pulih dengan baik. Dan ginjal Anda sudah berfungsi di tubuhnya. Anda harus sangat bangga. Saya tidak menyetujui prosedur apapun. Senyumnya memudar sesaat. Tentu saja Anda setuju. Wali Anda melakukannya atas nama Anda. Saya tidak punya wali. Saya berusia 34 tahun. Dia merogoh map yang dibawanya dan mengeluarkan selembar kertas. Formulir persetujuan, standar rumah sakit, jenis yang sudah ratusan kali saya lihat. Baris yang ditandai untuk tanda tangan pasien kosong. Baris yang ditandai untuk wali, garis miring perwakilan hukum, berisi tanda tangan ibu saya. Ibu Anda menandatangani sebagai wali medis Anda, kata dokter. Handoko, seolah ini menjelaskan semuanya. Mengingat kondisi Anda, kondisi apa? Orang tua Anda menjelaskan bahwa Anda memiliki kesulitan kognitif, bahwa Anda tidak dapat membuat keputusan medis yang kompleks sendiri. Saya menatapnya. Dokter Handoko, kata saya perlahan, saya adalah perawat ruang operasi dengan pengalaman 10 tahun. Saya memiliki gelar sarjana dan beberapa sertifikasi profesional. Saya tinggal sendiri, mengelola keuangan saya sendiri, dan memegang pekerjaan yang mengharuskan saya membuat keputusan hidup atau mati setiap hari. Wajahnya menjadi pucat. Tanda tangan ini, lanjut saya, memegang formulir itu, tidak memiliki landasan hukum. Di bawah hukum negara, melakukan pembedahan tanpa persetujuan setelah penjelasan yang memadai pada orang dewasa yang kompeten secara mental adalah penganiayaan. Saya sedang melihat bukti tindak pidana berat. Dia tidak mengatakan apa-apa. Saya juga tidak.
Formulir itu mengatakan semua yang perlu dikatakan. Orang tua saya tiba sejam kemudian dengan bunga lili, jenis yang mahal, dari toko bunga di pusat kota, dibungkus kertas berwarna krem. Ibu saya membawanya seperti sebuah persembahan. Ayah saya berjalan 2 langkah di belakangnya, tangan di saku, melihat sekeliling ruangan seolah sedang memeriksa properti yang mungkin dia beli. "Ini dia putri kita," kata ibu saya, meletakkan bunga di meja samping tempat tidur saya. "Bagaimana perasaanmu?" Saya menatapnya, pada wanita yang telah mendorong saya di ayunan, mengepang rambut saya untuk foto sekolah, duduk di samping tempat tidur saya ketika saya flu. Wanita yang telah menandatangani selembar kertas yang membiarkan orang asing membedah saya. Ibu mengambil ginjal saya. Senyumnya tidak goyah. "Oh sayang, kami menyelamatkan kakakmu. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang indah." Tanpa bertanya pada saya, tanpa memberitahu saya, kalian membius saya dan membiarkan mereka memotong organ saya. Ayah saya melangkah maju. "Tia, jangan dramatis. Sudah selesai sekarang, dan Bayu akan hidup. Kamu harus merasa senang tentang itu." Saya harus merasa senang. "Kamu seorang wanita muda," katanya, dan suaranya memiliki nada itu. Nada yang dia gunakan saat menjelaskan sesuatu yang jelas kepada seseorang yang lamban. "Belum bersuami, tidak punya anak. Untuk apa kamu butuh 2 ginjal? Bayu punya masa depan yang nyata. Dan saya tidak." Dia mengedikan bahu. "Kamu seorang anak perempuan berkorban untuk keluarga mereka. Begitulah cara kerjanya." Ibu saya mengangguk. "Kami tahu kamu pada akhirnya akan mengerti. Kamu hanya butuh sedikit dorongan." Saya menatap mereka, benar-benar menatap, mencari rasa bersalah, rasa malu, tanda apapun bahwa mereka mengerti apa yang telah mereka lakukan. Tidak ada apa-apa. Mereka percaya mereka benar. Mereka percaya saya berhutang ini kepada mereka. Dan pada saat itu, saya menyadari sesuatu yang menghancurkan saya sekaligus membebaskan saya pada saat yang sama. Saya tidak pernah menjadi putri mereka. Saya selalu menjadi suku cadang mereka. Setelah orang tua saya pergi, dengan puas, tersenyum, yakin mereka tidak melakukan kesalahan, saya terbaring di kegelapan untuk waktu yang lama. Mesin berbunyi bip, infus menetes. Di suatu tempat di lorong, seseorang terbatuk. Saya berpikir untuk membiarkannya saja. Saya berpikir tentang apa artinya melawan mereka. Pengacara, tuduhan, keluarga yang akan menyebut saya tidak tahu berterima kasih. Pendendam, kejam. Saya memikirkan Mas Bayu di suatu tempat di gedung yang sama, bangun dengan ginjal saya di dalam dirinya, hidup karena mereka telah mengambil sebagian dari diri saya tanpa bertanya. Dan kemudian saya mengambil ponsel saya. Rumah sakit tidak mengambilnya. Mengapa mereka harus? Saya seharusnya menjadi donor yang bersedia, adik yang penuh kasih, seseorang yang akan bangun dengan rasa syukur karena kesempatan untuk membantu. Saya memanggil 110. "Saya ingin melaporkan penganiayaan," kata saya. Suara saya mantap. Saya telah menemukan sesuatu di sisi lain keputusasaan. Bukan kedamaian, tapi kejelasan. Saya dibawa ke Medika Persada dengan alasan palsu. Saya dibius tanpa persetujuan saya. Dan saat saya tidak sadar, seorang ahli bedah mengangkat ginjal saya. Operator meminta saya mengulanginya. Saya melakukannya. Orang tua saya menandatangani formulir persetujuan yang mengklaim sebagai wali sah saya. Saya adalah orang dewasa yang kompeten secara mental, berusia 34 tahun. Saya tidak punya wali. Ini adalah pencurian organ. Ini adalah kejahatan besar. 2 jam kemudian, seorang wanita mengenakan blazer gelap masuk ke kamar saya.
komisaris polisi Siska dari unit tindak pidana kesehatan. Dia berusia sekitar 45 tahun dengan rambut pendek dan jenis wajah yang tidak menunjukkan apa-apa. Dia duduk di kursi tempat Dr. Handoko tadi duduk dan mengeluarkan buku catatan. "Mbak Tia," katanya, "saya punya satu pertanyaan untuk Anda." Saya menunggu. "Apakah Anda tahu kemana perginya ginjal Anda?" Saya menatapnya. "Iya, itu ada di dalam kakak saya. Kamar 412, 2 lantai di bawah." Dia menulis sesuatu di buku catatannya. Lalu dia mendongak. "Ceritakan semuanya pada saya." Bisakah Anda membayangkannya? Orang tua Anda sendiri, orang-orang yang seharusnya melindungi Anda, menjadi orang-orang yang mengambil bagian dari tubuh Anda tanpa bertanya. Jika Anda menonton ini dan Anda pernah merasa keluarga Anda tidak menghormati batasan Anda, seolah-olah kata tidak Anda tidak penting, saya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian. Berikan komentar di bawah. Beritahu saya di mana Anda berada dalam perjalanan Anda sendiri. Tapi cerita ini baru saja dimulai. Karena detektif itu mengajukan pertanyaan kepada saya, dan apa yang saya temukan selanjutnya mengubah segalanya. Kompor Siska tidak bereaksi ketika saya memberitahunya ginjal saya ada di kakak saya. Dia hanya menulisnya, metodis, tenang, seolah-olah dia pernah mendengar yang lebih buruk. Mungkin dia memang pernah. "Kasus seperti ini lebih umum daripada yang dipikirkan orang," katanya, membalik ke halaman baru di buku catatannya. "Perdagangan organ keluarga biasanya terjadi di luar negeri, tapi kami juga melihatnya di dalam negeri. Orang tua memutuskan satu anak lebih berharga daripada yang lain. Pasangan memutuskan mereka butuh ginjal pasangannya. Orang-orang merasionalkan hal-hal luar biasa saat mereka putus asa." Dia berhenti sejenak. "Sistem seharusnya mencegah ini. Advokat independen, evaluasi psikis, komite etik. Tapi pengamanan itu hanya berfungsi jika semua orang mengikutinya. Ketika Anda memiliki dokter nakal di fasilitas swasta dengan pengawasan minimal yang beroperasi di luar jaringan rumah sakit besar," dia menggelengkan kepala. "Pagar pembatasnya hilang. Bagaimana seseorang seperti Handoko bisa lolos begitu saja? Dia membangun kerajaannya sendiri. Fasilitas kecil, staf pilihan, tidak ada persyaratan pelaporan eksternal. Pasien yang datang ke tempat seperti Medika Persada menginginkan privasi. Mereka tidak menanyakan protokol. Dan koordinator transplantasi di pusat-pusat besar, mereka tidak pernah melihat kasus-kasus ini. Ini terjadi sepenuhnya di luar pembukuan." "Ini bukan keputusasaan," kata saya. "Ini adalah perencanaan, berbulan-bulan. Bimbing saya melewatinya dari awal. Jadi, saya melakukannya." Saya bercerita tentang diagnosis Mas Bayu, makan malam keluarga, tekanan yang awalnya halus lalu menjadi eksplisit, penolakan saya, keheningan yang menyusul, panggilan anonim ke departemen HR saya, pemeriksaan keluarga yang sebenarnya bukan pemeriksaan. Saya bercerita tentang email yang sempat saya lihat di laptop ibu saya. Hal, jadwal rencana B. Pena Kompol Siska berhenti bergerak. Rencana B. Saya tidak tahu apa isinya, tapi saya melihat baris subjeknya. "Kami bisa mendapatkan surat perintah untuk catatan email," katanya. "Jika ada jejak digital, kami akan menemukannya." Dia berdiri, menyelipkan buku catatannya ke saku jaketnya. "Mbak Tia, saya harus jujur pada Anda. Membuktikan ini tidak akan mudah. Keluarga Anda akan mengklaim Anda terganggu, bahwa Anda tidak bisa memberi persetujuan, bahwa mereka bertindak demi kepentingan terbaik Anda. Saya punya tinjauan kinerja selama 10 tahun yang mengatakan sebaliknya." "Bagus. Simpan setiap dokumen yang bisa Anda temukan." Dia berhenti di pintu. "Satu hal lagi. Dokter yang melakukan operasi, Handoko, kami sudah mengawasinya sebelumnya. Ini mungkin bukan pertama kalinya baginya." Dia pergi, dan saya terbaring di sana menyadari bahwa apa yang terjadi pada saya
mungkin telah terjadi pada orang lain, bahwa saya mungkin bukan satu-satunya. Serangan balik datang dalam waktu 24 jam. Saya masih di rumah sakit, masih dalam masa pemulihan setelah organ tubuh saya diambil tanpa keinginan saya. Saya masih di rumah sakit ketika saya menerima surat tercatat. Surat itu datang dari sebuah firma hukum di pusat kota, Adiwangsa dan rekan. Surat pengantarnya singkat. Terlampir, silakan temukan salinan pernyataan yang diberikan kepada penyelidik oleh klien kami, Bapak Surya, mengenai tuduhan baru-baru ini. Saya membacanya dengan tangan gemetar. Putri saya, Tia, memiliki riwayat ketidakstabilan mental. Sebagai orang tuanya, kami secara informal bertindak sebagai walinya selama bertahun-tahun. Dia tidak dapat membuat keputusan kompleks mengenai perawatan kesehatannya sendiri. Operasi dilakukan dengan persetujuan keluarga yang tepat dan sepenuhnya legal. Terlampir adalah dokumen yang belum pernah saya lihat. Surat kekhawatiran yang dikirimkan kepada atasan saya 6 bulan sebelumnya yang mengklaim saya menunjukkan perilaku tidak menentu di sebuah acara keluarga. Catatan dari percakapan yang seharusnya dilakukan dengan terapis keluarga yang belum pernah saya temui. Dan keluhan HR anonim yang dilacak, yang belakangan saya ketahui langsung ke ponsel ayah saya. Mereka telah membangun jejak kertas, sebuah narasi tentang seorang putri yang hancur, yang butuh dilindungi dari dirinya sendiri. Sore itu, rumah sakit saya menelpon. Mbak Tia, mengingat situasinya, kami merumahkan Anda untuk sementara waktu sambil menunggu penyelidikan. Situasi apa? Kami menerima dokumentasi yang menunjukkan Anda mungkin memiliki masalah kesehatan mental yang memengaruhi kemampuan Anda untuk menjalankan tugas. Mereka sudah sampai ke pekerjaan saya sebelum saya bisa membela diri. Saya duduk di tempat tidur rumah sakit, dijahit dan sendirian, memegang bukti pengkhianatan keluarga saya. Mereka telah mengambil ginjal saya. Sekarang mereka mencoba mengambil karir saya, reputasi saya, kewarasan saya. Dan saya hampir membiarkan mereka. Hampir. 3 hari kemudian, saya pulang ke apartemen yang kosong. Tanaman di ambang jendela saya mulai menguning. Tidak ada yang menyiramnya saat saya pergi. Tidak ada yang tahu saya pergi. Saya menurunkan diri ke sofa perlahan, hati-hati. Jahitan di punggung saya tertarik pada setiap gerakan, dan menatap dinding. Tanpa pekerjaan, tanpa keluarga, tidak ada yang mempercayai saya. Orang tua saya telah menghabiskan waktu berminggu-minggu membangun versi diri saya yang tidak ada. Seorang wanita tidak stabil, yang tidak bisa dipercaya, yang kata-katanya tidak ada artinya. Dan mereka melakukannya dengan sangat teliti, sehingga rumah sakit saya sendiri meragukan saya. Saya memikirkan sidang yang akan datang. Ayah saya dengan blazernya, ibu saya dengan tisunya. Keduanya menangisi putri mereka yang bermasalah, yang mengarang kebohongan mengerikan karena tidak bisa menerima cinta mereka. Saya memikirkan Mas Bayu yang pulih dengan ginjal saya di dalam dirinya. Mungkin sudah melatih kesaksiannya tentang bagaimana saya awalnya ingin membantu, tetapi masalah mental saya membuat saya lupa. Saya berjalan ke cermin kamar mandi dan mengangkat kemeja saya. Perban itu masih ada. Di bawahnya, luka yang tidak akan pernah sembuh total. Bukti. Tapi apakah itu cukup? Saya duduk kembali dan menyembunyikan wajah di tangan saya. Untuk pertama kalinya sejak bangun di ruang pemulihan itu, saya menangis. Saya menangis sampai tidak bisa bernapas. Sampai seluruh tubuh saya gemetar, sampai jahitannya terasa panas dan saya tidak peduli. Saya hampir menyerah malam itu. Saya hampir memutuskan bahwa mereka akan menang. Bahwa mereka selalu menang. Bahwa orang seperti ayah saya selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan orang seperti saya selalu membayar harganya. Kemudian ponsel saya bergetar. Sebuah teks dari nomor yang tidak saya kenal. Tia, ini Nathan dari bagian bedah. Saya melihat berkasmu. Ada yang tidak beres. Bisa kita bicara? Saya menatap layar
dan merasakan sesuatu yang sudah berminggu-minggu tidak saya rasakan. Harapan. Saya bertemu Nathan di kedai kopi yang jauh